Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad Sa'ad bin Waqqas. Langsung saja. Aku adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam dan orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Waqqas mengenal dirinya. Ia adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam dan orang yang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah. Sa'ad bin Waqqas bin Wulhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahra yang merupakan paman Rasulullah SAW. Wulhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah bin Wahab, ibunda Rasulullah. Saat dikenal orang karena ia adalah paman Rasulullah SAW dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan Imam Sa'ad. Nabi bersabda, ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian. Keislamannya yang termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Kisah keislamannya sangatlah cepat dan ia pun jadi orang ketiga dalam kederetan orang-orang yang pertama masuk Islam atau ashabiguna awalun. Sa'ad adalah seseorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya saat pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah adalah seseorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seseorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Seruan itu mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harisah. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hama mengira hati Sa'ad akan luluh jika niatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah SWT mengakalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quran. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan perguilah keduanya di dunia dengan baik." Quran Surat Luqman ayat 15. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang
akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga. Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang datanglah laki-laki yang ditunggu. Itulah Sa'ad bin Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal yang penting yang dikenal orang tentang pahlawannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pernah melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi SAW dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau dalam perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun dalam keadaan sakit. Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakan dalam perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslim. Sampai di situ ya teman-teman, saya menceritakan tentang Sa'ad bin Waqqas yang sangat mematuhi ibunya, walau juga tadi ada bertentangan sedikit, tetapi ya gimana lagi ya. Maaf kalau jika saya salah kata, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, saya akan perlihatkan teks yang saya baca tadi. Terima kasih yang sudah menonton dan maaf kalau tadi saya ngomongnya patah-patah dan juga tidak jelas. Maaf ya, maklum saya ini masih pelajar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.